Dahulu kala, terdapat sebuah desa bernama Ngasem yang terletak di lembah antara Gunung Merbabu dan Telomoyo. Di desa tersebut bermukim sepasang suami istri bernama Ki Hajar dan Nyai Selakanta. Karena dikenal pemurah dan suka menolong, pasutri yang belum dikaruniai anak itu begitu dihormati oleh masyarakat sekitar. Suatu hari, Nyai Selakanta mengutarakan keinginannya untuk segera menimang buah hati. Demi mewujudkan keinginan istrinya, Ki Hajar pun bertapa ke lereng Gunung Telomoyo hingga berbulan-bulan. "Kakang, aku ingin segera menimang buah hati, tapi Gusti belum mengabulkan hal tersebut." "Baiklah, besok Kakang akan bertapa ke lereng Gunung Telomoyo untuk meminta pada Gusti Maha Agung agar segera mengabulkan keinginan kita. Jaga dirimu baik-baik." "Baik, Kakang." Nyai Selakanta pun mengkhawatirkan keadaan suaminya yang bertapa sampai tak kunjung pulang. "Sudah berbulan-bulan Kakang pergi, tapi kenapa sampai sekarang ia tak kunjung pulang? Kakang di mana?" Tak lama kemudian, secara ajaib, Nyai Selakanta pun mengandung di rumah sendirian. "Gusti Agung, kenapa perutku tiba-tiba terasa ada sesuatu yang bergerak? Apakah aku hamil?" Nyai Selakanta pun memeriksakan kandungannya kepada tabib. "Bagaimana, Nyai? Saya sakit apa?" "Selamat, Nyai. Saat ini Nyai Selakanta sedang mengandung." "Benarkah, Nyai? Saya bersumpah, Nyai." Tiba saatnya Nyai Selakanta melahirkan. Dia hanya di rumah sendiri, dan akhirnya tetangga pun menghampiri dia ke rumah untuk bertanya tentang keadaannya. "Nyai, kenapa, Nyai? Tolong anakku. Ayo kita bawa ke tabib. Nyai Selakanta mau melahirkan." Namun saat melahirkan, betapa terkejutnya dia karena yang lahir dari perutnya adalah seekor naga. Anak itu diberi nama Baru Klinting yang diambil dari nama tombak milik suaminya. Kata Baru berasal dari kata Bra yang artinya keturunan Brahmana, yaitu seorang resi yang kedudukannya lebih tinggi dari pendeta. Sementara kata Klinting berarti lonceng. Meski berwujud naga, Baru Klinting dapat berbicara seperti manusia. Sesampainya di rumah tabib, Nyai Selakanta langsung dilayani oleh tabib. "Hah? Bayi ini kenapa begini? Hah? Apa kau tidak menghendaki bayi ini, Nyai?" "Tidak, tidak. Ini tetap anakku. Aku akan memberinya nama Baru Klinting yang diambil dari nama tombak milik suamiku. Tolong, jangan ceritakan pada siapapun tentang hal ini. Aku mohon." "Baik, Nyai." Merasa malu telah melahirkan seekor naga, Nyai Selakanta merawat Baru Klinting dengan sembunyi-sembunyi. Dia pun berencana kelak akan membawa Baru Klinting ke Bukit Tubur agar jauh dari warga. Beranjak dewasa, Baru Klinting pun menanyakan perihal ayahnya. Nyai Selakanta pun mengutus Baru Klinting untuk menemui ayahnya yang bertapa di lereng Gunung Telomoyo. Baru Klinting juga dititipi membawa pusaka tombak Baru Klinting milik ayahnya. "Ibu, apakah ibu menyayangiku?" "Tentu, Nak. Kalau begitu, apakah ibu bisa mempertemukanku dengan ayah? Aku sangat ingin mengenalnya." "Baiklah, Nak. Sudah saatnya kamu tahu. Silahkan susul ayahmu."
ia sedang bertapa di lereng Gunung Telomoyo. Bawa ini, tombak Baru Klinting, milik ayahmu. Sesampainya di lereng Gunung Telomoyo, Baru Klinting langsung bersembah sujud di hadapan ayahnya yang sedang duduk bersemedi. Awalnya, Ki Hajar tidak percaya jika naga tersebut adalah anaknya. Baru Klinting kemudian menunjukkan pusaka milik Ki Hajar. "Siapa kau? Tidak mungkin, kau bukan anakku. Ini pusaka penitipan ibu." "Baiklah, aku percaya jika pusaka Baru Klinting itu adalah milikku. Tapi bukti itu belum cukup bagiku. Jika kamu memang benar-benar anakku, coba kamu lingkari Gunung Telomoyo ini." "Ayah, aku anakmu. Aku sangat menyayangimu, ayah. Aku akan melakukannya." Dengan kesaktiannya, Baru Klinting dapat melingkari Gunung Telomoyo. Ki Hajar akhirnya mengakui naga itu adalah anaknya. Setelah itu, ia memerintahkan Baru Klinting bertapa di Bukit Tugur agar tubuhnya berubah menjadi manusia. "Baiklah, sekarang aku percaya kau anakku. Setelah ini, bertapalah di Bukit Tugur agar tubuhmu berubah menjadi manusia." "Baik, ayah." Akhirnya Baru Klinting menuruti apa kata ayahnya untuk bertapa di Bukit Tugur. Sementara itu, ada sebuah desa bernama Patok yang sangat makmur. Namun, penduduk desa itu dikenal sangat angkuh. Suatu ketika, penduduk desa Patok bermaksud mengadakan pesta sedekah bumi setelah panen. Mereka pun berburu binatang di Bukit Tugur. Singkat cerita, mereka beramai-ramai menangkap Baru Klinting dan memotong-motong dagingnya untuk dijadikan hidangan pesta. Ketika para warga sedang asyik berpesta, datanglah seorang anak laki-laki penuh luka berbau amis. Anak itu adalah penjelmaan Baru Klinting. Dia meminta makanan, namun warga desa itu justru memaki dan mengusirnya. Anak itu pun meninggalkan desa. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan janda tua bernama Nyi Latung. Nyi Latung mengajak Baru Klinting ke rumahnya dan memberinya makan. Dalam perbincangan makan, Baru Klinting menyarankan agar warga diberi pelajaran. Dia meminta Nyi Latung jika mendengar suara gemuruh untuk segera menyiapkan alat penumbuk padi dari kayu alias lesung. Baru Klinting pun kembali ke pesta desa itu dengan membawa sebatang lidi. Di tengah keramaian, ia menancapkan lidi itu ke tanah. Dia meminta warga mencabut lidi yang ditancapkan. Tak seorang pun yang mampu mencabutnya. Dengan kesaktiannya, Baru Klinting bisa mencabut lidi itu dengan mudah. Begitu lidi itu tercabut, suara gemuruh pun menggentarkan seluruh isi desa. Air pun menyembur keluar dari bekas tancapan lidi itu. Semakin lama, semburan air semakin besar, sehingga terjadilah banjir besar. Semua penduduk di desa itu tenggelam. Desa itu pun berubah menjadi rawa atau danau yang kini dikenal dengan Rawa Pening. Baru Klinting lalu menemui Nyi Latung yang sudah menunggu di atas lesung yang berfungsi sebagai perahu. Dia selamat bersama nenek itu. Baru Klinting lalu kembali menjadi naga untuk menjaga Rawa Pening.